لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu kisah tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer di kalangan umat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, "Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati, karena memilih berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kenikmatan dunia, Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari surga. Namanya adalah Zahid radhiyallahu anhu, dan beliau dipanggil oleh orang-orang dengan nama panggilan Julaibib. Orang-orang memanggilnya dengan nama Julaibib karena ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Adapun Zahid sendiri hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Zahid radhiyallahu anhu. Bagi masyarakat Yasrib, Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Zahid yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam, dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan. Minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Zahid, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Zahid kala itu. Namun, Allah berkehendak menurunkan rahmatnya, tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Zahid menerima hidayah, dan dia berada di barisan terdepan dalam salat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada. Namun tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Zahid yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Zahid," begitu lembut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Tidakkah engkau menikah? Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini?" "Ya Rasulullah," kata Zahid sambil tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Zahid. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Zahid, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. "Zahid, tidakkah engkau menikah?" Dan Zahid menjawab dengan jawaban yang sama, begitu dan begitu 3 kali, 3 hari berturut-turut. Rasulullah kemudian meminta salah seorang sahabat
yang biasa menjadi juru tulisnya untuk membuatkan surat. Surat itu berisi lamaran kepada seorang wanita yang bernama Zulfah binti Said. Zulfah binti Said adalah putri seorang bangsawan Madinah. Keluarganya dikenal sangat kaya raya. Dan Zulfah adalah seorang wanita yang dikenal sangat cantik. Surat itu kemudian dibawa ke rumahnya oleh Said. Surat Rasulullah itu kemudian dibawa ke rumah Said, yakni orang tua Zulfah. Setiba di rumah Said, ternyata sedang ada tamu yang mengunjungi rumah itu. Zahid kemudian mengucapkan salam dan hendak menyerahkan surat tersebut. Ia diterima di depan rumah oleh Said. Zahid berkata, "Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia untuk diberikan untukmu, wahai saudaraku." Said menerima surat itu dan berkata, "Ini merupakan kehormatan untukku." Said kemudian membuka surat itu dan membacanya. Rasa terkejut tidak bisa dihindarkan olehnya ketika membaca surat dari Rasulullah itu. Surat lamaran yang dikirimkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap berbeda dengan tradisi Arab. Bertanyalah Said kepada Zahid, "Wahai saudaraku, apakah betul surat ini berasal dari Rasulullah?" Ia menjawab pertanyaan Said dengan pertanyaan juga, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Kata Zahid radhiyallahu anhu. Suasana antara Said dan dirinya sedikit menegang. Di situasi tersebut muncullah Zulfah yang keluar dari dalam rumah. Zulfah berkata, "Wahai ayah, mengapa bersikap sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik jika disuruh masuk terlebih dahulu?" Said menjawab pertanyaan Zulfah, "Wahai anakku, ini adalah pemuda yang sedang melamar engkau. Ia melamarmu untuk menjadi istrinya." Zulfah kemudian melihat ke arahnya. Ia kemudian menangis sambil berkata, "Wahai ayahku, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, dan semuanya menginginkan aku. Aku tidak mau, wahai ayah." Ketika Said menyebut nama Rasulullah, kemudian Zulfah menghentikan tangisnya mendengar nama Rasulullah, dan ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa menyebut nama Rasul?" Said menjawab, "Lamaran ini adalah perintah Rasulullah." Mendengar jawaban sang ayah, Zulfah kemudian beristighfar beberapa kali. Ia menyesal karena telah lancang menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zulfah kemudian berkata, "Wahai ayah, apakah engkau hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah kirim aku padanya, dan demi Allah karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata Zulfah. Sang gadis solehah itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban Zulfah, Zahid merasa bahagia tidak terkira. Ia kemudian mohon diri untuk pulang menuju masjid. Setibanya di masjid, Zahid meluapkan kebahagiaannya dengan melakukan sujud syukur. Ternyata Rasulullah melihat dirinya yang tampak sedang bahagia. Baginda Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Bagaimana wahai Zahid?" Zahid menjawab, "Alhamdulillah, saya diterima ya Rasulullah."
Rasulullah lalu bertanya, apakah kamu sudah memiliki persiapan? Zahid tampak lesu mendengar pertanyaan Rasulullah. Dan Zahid menjawab, ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa. Ia kemudian diperintahkan untuk menemui Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Dari ketiga sahabat Rasulullah itu, Zahid menerima cukup banyak uang untuk persiapan pernikahan. Ia kemudian menuju pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk pernikahannya. Saat Zahid sibuk mempersiapkan pernikahannya, ternyata situasi genting sedang terjadi. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berperang melawan orang kafir yang mengancam Islam. Zahid yang tiba di masjid merasa terkejut, dilihatnya kaum muslimin berkumpul dan bersiap dengan senjata yang lengkap. Ia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, ada apakah ini? Para sahabat menjawab, wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menyerang kita. Apakah kamu belum tahu? Mendengar jawaban para sahabat, Zaid beristighfar. Ia kemudian berniat menjual perlengkapan pernikahan untuk dibelikan kuda yang terbaik. Para sahabat terkejut dengan rencana Zahid. Wahai Zahid, esok engkau akan menikah. Apakah engkau masih hendak berperang? Ia menyangkal hal tersebut. Ia tetap ingin berperang dan menyampaikan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakan, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dengan tekad yang bulat, Zahid maju ke medan perang bersama kaum muslimin. Di perang tersebut, Zahid memperoleh syahid. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah. Serempak para sahabat menjawab, sepertinya Zahid memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya, dan baginda bersabda, tetapi aku kehilangan Zahid, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tersadar dan berkata, carilah Julaibib, yakni nama panggilan Zahid. Maka Zahid yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya, ada 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Zahid. Baginda mensholatkannya dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirinya. Para sahabat menitikkan air mata mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Zulfa, ia berkata, ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat kelak. Itulah kisah Zahid sahabat Rasulullah yang meninggal sebelum menikah karena syahid di medan perang. Semoga kita umat muslim selalu dalam perlindungan Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.